Ada juga yang tidak ada dalilnya sama sekali, tapi dipraktekkan oleh ulama. Dan bukan 1, 2, 3 ulama, ratusan para ulama. Kita cari di dalam Sahih Bukhari tidak ada. Ya, maka istilah mana dalilnya itu yang layak bertanya para mujtahid. Bukan orang awam kayak kita, mana dalilnya? Hafal aja sanad lupa, matan dihafal, sanad lupa. Matan apa sanad dihafal, matan lupa. Hidup tidak pernah menyentuh. Dia bilang Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Lihat kitabnya belum pernah. Apalagi baca. Tugas bertanya dalil bukan tugasnya umat Islam secara umum. Itu tugasnya para ulama. Dan masalah dalil itu sudah finish, sudah selesai. Dengan lahirnya ilmu fikih itu sudah selesai. Dengan lahirnya ilmu kalam sudah selesai masalah dalil tentang akidah. Ilmu fikih telah selesai dalil masalah ibadah, masalah muamalah, masalah munakahah, masalah muaqabah. Tentang tasawuf dalilnya sudah selesai. Jadi zaman sekarang kalau masih tanya dalil-dalil itu kita undur 1000 tahun yang lalu. Dan itu juga tugasnya para ulama, bukan orang awam. Nah ini Abu Ishaq As-Sayrazi, ulama mazhab Syafi'i, lahir tahun 393 Hijriah. Beliau menulis kitab namanya Al-Muhadzab. Nah, kitab ini menjadi kitab salah satu kitab rujukan mazhab Syafi'i. Al-Muhadzab. Bahkan dikatakan dalam managib beliau, setelah beliau menyusun kitab Al-Muhadzab, itu beliau bermimpi berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjumpa Rasul di dalam mimpi tersebut, beliau meminta izin kepada Nabi untuk membacakan kitab karangannya. Kemudian Nabi izinkan. Dibacalah kitab Al-Muhadzab itu oleh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi di hadapan Rasul min awalihi ila akhirihi, mulai dari awal sampai akhir. Selesai dibaca, Nabi tersenyum. Kemudian Nabi mengatakan, hadhihi syariati ya Syekh. Ya beginilah syariatku wahai guru besar, kata Nabi. Itu diceritakan dalam kitab Al-Manhajus Sawi juga oleh Habib Zain bin Ismail. Nah, kitab tersebut nanti disyarahi oleh Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Imam Nawawi menguraikan secara rinci perkosakata dalam satu bab perkosakata, kemudian dikembangkan lagi. Lahirlah kitab namanya kitab Al-Majmu'. Kurang lebih 27 jilid kitab itu. Ya. Saya rasa di sini belum ada yang baca dari awal sampai akhir. Kadang-kadang jangan tertipu. Itu disebutkan dalam kitab Al-Majmu' ini. Itu kadang-kadang belum baca juga. Dia hanya kutipan baca di awal itu. Makanya harus jujur para asatidzah. Oh, saya belum pernah khatamkan. Apa salahnya? Karena kadang-kadang sudah gengsi, sudah semua kitab hadis saya sudah baca. Wih, kalau dihitung umur gak cukup. Kitab hadis itu banyak. Kitab fikih Syafi'i banyak, 27 jilid itu. Nah, saya punya ada kitabnya Al-Majmu' ala Syarhil Muhadzab. Itu baca tidak tidur-tidur gak hatam-hatam. Tahu-tahu sudah meninggal dunia baru hatam, mungkin dalam kubur. Iya. Dapat fadilah menuntut ilmu, kita belum khatamkan tapi kita istiqomah baca. Yang pertama keutamaannya orang yang mengajar menggunakan kitab yang tidak dimiliki oleh penceramah. Kalau penceramah dia ceramah, tapi kalau ngajar pakai kitab dia punya dua keutamaan. Yang pertama, kalau dia hatamkan kitab tersebut, dia menjadi murid pengarang kitab itu. Yang kedua, kalau belum sempat ia hatamkan kemudian meninggal dunia, musannif itu akan mengajar dia dalam kubur sampai khatam. Sehingga dia bangkit di hari kiamat jadi ulama besar. Itu. Nah, Abu Ishaq Sayrazi, kalau antum baca di kitab Al-Muhadzab, ini tentu berbeda dengan kitab-kitab fikih Syafi'i yang lainnya. Ketika tasyahud, kita disunahkan oleh ulama, dianjurkan oleh ulama-ulama bermazhab Syafi'i, ketika lafaz illallah kemudian jari kita isyaratkan seperti ini, telunjuk. Kalau orang-orang
hakikat minal mutasawwifin ada yang ke bawah. Kalau Maliki begini kanan kiri. Kalau Hambali ketika lafzul jalalah baru diisyaratkan jarinya, ditutup lagi. Ada lafaz Allah diisyaratkan lagi. Tapi Abu Ishaq As-Syairazi beda. Ketika illallah nunjuk ke atas. Nunjuk ke atas isyarat. Baru normal. Jadi awal ketika dilafazkan illallah ke atas. Ini dikasih komentar oleh ulama, ini maknanya ke atas ini, hadza maknanya isyarah ilal makanah, laisal makan. Mengisyaratkan kepada pangkatnya Allah yang maha tinggi. Kalau keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah ketika menyatakan terserahkan kepada yang maha esa, yang di atas, itu dipahaminya bukan di atas tempat tinggal, tapi di atas ini maknanya apa? Kepada Allah yang maha tinggi. Itu diisyaratkan seperti itu. Sudah dicek oleh para ulama, mengatakan tidak ada satupun dalil Nabi pernah melakukan itu. Di semua kitab hadis menurut para ulama yang meneliti, tidak pernah ada hadis meriwayatkan seperti itu. Lantas dari mana Imam Abu Ishaq As-Syairazi mengamalkan itu? Beliau dapat dari guru-gurunya. Gurunya dapat lagi dari gurunya, terus sampai kepada sahabat-sahabat Nabi. Ternyata ada beberapa riwayat yang memang tidak dibukukan, tapi lewat lisan dan amal. Nah, ilmu semacam ini ilmunya bukan lewat kitab, tapi lewat penjelasan guru. Itulah pendekatan apa namanya? Pendekatan yang disebut sanad. Sanad keilmuan itu penting dan itu tidak menyimpang. Nah, sahabat-sahabat Nabi juga meriwayatkan isyarat-isyarat ketika tasyahud itu masing-masing berbeda. Makanya dalam mazhab Syafi'i ketika illallah seperti itu. Mazhab Maliki kanan kiri. Mazhab Hambali ketika lafaz Allah baru dimunculkan. Kenapa bisa berbeda? Karena sanad riwayatnya masing-masing mereka dapat dari sahabat yang berbeda. Cuma bedanya Abu Ishaq Syairazi tidak terbukukan. Jadi tidak semua amalan itu harus ada dalilnya. Kalau dari kalangan ulama, kadang-kadang yang tidak ada di kitab itu ada dalilnya. Lewat mana? Lewat sanad para guru. Dan ini semua orang-orang yang thiqah dan thabatan, orang-orang yang terpercaya. Riwayat-riwayatnya terpercaya.